Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang antara fikih dan syariah. Ini ya, antara fikih dan syariah. Pernah Pak dengar istilah fikih dan syariah? Sering kan? Baik. Kadang kebanyakan umat Islam itu menganggapnya sama. Syariah itu fikih, fikih itu syariah. Apakah memang seperti itu? Nah, ternyata beda ya. Padahal kalau kita perhatikan, yang dikatakan dengan syariah itu adalah hukum Allah yang pasti. Itu syariah. Jadi hukum Allah yang pasti itu syariah. Tidak berubah dan tidak mungkin salah gitu. Itu syariah. Jadi 3 hal yang harus kita ingat, bahwa yang dikatakan dengan syariah adalah hukum Allah yang pasti, tidak berubah dan tidak pernah salah gitu aja. Jadi tidak pernah salah. Nah, sementara fikih itu adalah pemahaman para ulama terhadap syariah. Yang mana syariah itu adalah hukum Allah yang pasti, tidak berubah dan tidak pernah salah. Itu syariah. Sedangkan kalau fikih adalah pemahaman para ulama terhadap syariah. Itu fikih. Jadi beda antara syariah dan fikih. Jadi tidak bisa kita mengatakan syariah itu fikih, fikih itu syariah. Beda. Karena fikih itu hasil ijtihad manusia. Maka wajar kalau bisa berbeda-beda. Itulah fikih. Nanti detailnya. Ini hanya sebagai pengantar. Nah, insya Allah inilah yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi dengan memahami perbedaan antara fikih dengan syariah, insya Allah kita bisa lebih tenang Pak dalam beragama. Kita bisa lebih tenang di dalam menjalankan agama Islam ini. Akhirnya kita bisa lebih bijak menyikapi perbedaan dan semakin mantap mengikuti syariah Allah yang agung, yang mana ini hukumnya sudah pasti, tidak mungkin salah dan tidak mungkin berubah. Jadi akhirnya kita lebih tenang, gitu ya. Baik, itu mengenai tentang syariah. Itu baru pengantar Bapak-bapak. Itu baru pengantar. Ya. Jadi sekarang sudah bisa kita pastikan antara syariah dengan fikih itu beda, ya. Jadi kalau syariah itu hukum Allah yang pasti, tidak akan berubah, tidak akan salah. Sedangkan kalau fikih hasil pemahaman para ulama terhadap syariah itu. Oleh karena itu yang namanya fikih itu hasil ijtihad, hasil pemikiran manusia terhadap syariah itu. Maka wajar kalau fikih itu berbeda-beda. Itu sebagai pengantar. Itulah yang akan kita bahas malam ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita semua sepakat bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Barangkali ada yang tidak sepakat? Bahaya kalau nggak sepakat nih. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sepakat? Harus yakin bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Harus yakin. Harus yakin, ya. Nggak boleh ragu ini. Jangan sampai kita mengatakan semua agama itu benar jadinya. Bahaya. Ya. Karena agama masing-masing punya keyakinan, dan kita harus memiliki keyakinan total dan sepakat bahwa Islam adalah agama yang paling benar.
Ustaz, bagaimana kalau agama yang lain mengklaim paling benar? Silakan, terserah mereka. Betul tidak? Ya, kita hormati mereka punya keyakinan agama mereka yang paling benar, silakan. Tapi tidak untuk kita. Dan kita menyatakan ini bukan karena kita, tapi memang oleh Allah Tuhan semesta alam mengatakan agama Islam adalah agama yang paling benar. Dalilnya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Ini sepakat. Jadi syariah yang Allah turunkan itu pasti benar. Gitu aja. Tidak mungkin salah. Tapi pertanyaannya, apakah pemahaman kita tentang syariah itu pasti benar? Nah, ini Pak, disinilah bedanya. Disinilah bedanya. Bedanya itu apa? Apakah pemahaman kita terhadap syariah itu benar? Kalau syariah pasti benar, tidak mungkin salah. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah cara kita memahami syariah itu benar atau keliru? Jadi pemahaman manusia terhadap syariah itu disebut fikih. Disebut fikih. Begitu, ya. Jadi dan fikih ini bisa berbeda-beda. Tergantung apa? Ijtihad ulama. Oke. Makanya sering terjadi perbedaan pendapat. Contohnya soal kunut atau jumlah rakaat tarawih. Ada yang bilang kunut itu bid'ah. Ada yang bilang wajib. Sok gimana? Ada yang bilang tarawih itu 8 rakaat. Tapi ada juga yang bilang 20 rakaat. Perbedaan ini bukan pada syariah, tapi pada fikihnya. Pada fikihnya. Kalau beda syariah berarti kalau arti Islam. Tapi kalau beda fikih bukan berarti keluar dari Islam. Karena fikih itu hasil pemahaman para ulama terhadap syariah itu. Nanti akan lebih jelas lagi Pak. Ini hanya baru latar belakang ini. Jadi jangan sampai kita menganggap yang berbeda itu pasti salah. Apalagi sampai memponis sesat. Itu jangan sampai. Orang yang begini beda dengan kita fikihnya sesat, beda syariah. Jangan begitu. Baik. Itu sebagai latar belakang. Ini baru baru pengantar dengan latar belakang. Sekarang saya pertajam lagi, Pak. Pertajam lagi pemahamannya, Bu. Kita masuk kepada fikih di masa awal. Fikih di masa awal. Kita harus tahu sejarahnya. Tapi saya nggak akan detil karena memang waktunya terbatas. Kalau kita lihat ke zaman Nabi Muhammad SAW, sebenarnya istilah fikih sebagai disiplin ilmu itu belum ada. Jadi ketika zaman Nabi, istilah fikih belum termasuk pada disiplin ilmu, belum ada. Yang ada hanya syariah yang diturunkan Allah melalui wahyu. Lalu Nabi SAW menjelaskannya langsung. Jadi belum ada disiplin ilmu tentang fikih. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat mulai berijtihad. Mulai. Nah, contohnya ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang pembukuan Al-Quran. Karena kan yang satu nggak boleh, Nabi nggak mencontohkannya. Tapi yang satu, kalau sekiranya Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, lalu bagaimana generasi berikutnya?
terjadi perbedaan, maka para sahabat melakukan ijtihad. Yang akhirnya ijtihad yang digunakan adalah ijtihadnya siapa? Yaitu Utsman bin Affan. Makanya kita kenal dengan Rosmul Utsmani. Maka semua Al-Quran yang tercecer ayat-ayatnya, yang ada di pelepah kurma, yang ada di kulit hewan, itu dikumpulkan dan disatukan. Dan para ulama menyusunnya itu dari surat Al-Fatihah sampai kepada Anas bukan berdasarkan keinginan para sahabat dan bukan juga keinginan Rasulullah, tapi itu berdasarkan instruksi langsung dari Allah. Al-Fatihah disimpan di sini, Al-Baqarah disimpan di sini, Anas disimpan paling akhir. Begitu urutannya. Jadi bukan hasil kreasi Nabi Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai Anas, apalagi kreasi dari sahabat. Tidak, itu berdasarkan atas instruksi dari Allah yang Maha Raja. Nah, para sahabat itu berbeda pendapatnya bukan masalah syariah, tapi berbeda pendapatnya dalam masalah dibukukan atau tidak. Dan akhirnya dipilih dibukukan, namanya mushaf. Lembaran-lembarannya disebut dengan suhuf, maka disebut dengan mushaf. Dan mushaf pun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mushaf yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz dengan mushaf yang diriwayatkan Imam Waras itu beda. Imam Waras itu menempatkan Bismillahirrahmanirrahim termasuk pada ayat Al-Quran, tapi tidak memasukkan bagian dari Al-Fatihah. Coba nanti searching di Google Al-Fatihah riwayat Imam Waras itu ya, itu Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat pertama, tapi Alhamdulillah ayat pertama. Ayat ke-6-nya Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Penempatan ayatnya saja yang beda, tetapi untuk susunannya tidak ada satu huruf pun yang ditambahkan. Nah, jadi beda mana syariat, mana fikih. Mereka berijtihad sesuai pemahaman masing-masing. Dari sinilah fikih sebagai disiplin ilmu mulai lahir dan berkembang di sini. Ayat Quran 6.236 ayat. Sedangkan kasus manusia apakah ribuan atau jutaan? Nah ini Pak Polisi, Pak DKM, kasus yang ada di Jawa Barat bisa mencapai berapa Pak? Kasus, jenis kasus banyak nggak Pak? Banyak ya. Tapi ayatnya kan hanya 6.236. Yang 6.236 yang itu bisa menjadi solusi. Begitu syariah itu. Lah gitu ya. Baik, sekarang itu baru tadi latar belakang, terus kita masuk kepada apa tadi? Mengenai fikih di masa awal, dan yang ketiga makna syariah. Kita pertajam lagi Pak, Bu ya. Kita pertajam lagi makna syariah. Secara bahasa, syariah artinya jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air atau jalan kehidupan. Jalan kehidupan syariah. Ya. Dalam istilah agama, yang dikatakan dengan syariah itu berarti seluruh aturan yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan Sunnah, mencakup akidah, mencakup akhlak, mencakup amal ibadah. Mencakup amal ibadah, akidah, akhlak, dan amal ibadah. Ada tidak di Al-Quran
pembahasan detil mengenai tentang gerakan sujud? Tidak ada. Tapi kalau disuruh sujud ada nggak? Ada. Berarti kalau sholat tidak sujud selain sholat jenazah, berarti sah tidak sholatnya? Karena menyelisihi syariah. Tapi kalau sujud, ada yang kakinya rapat, ada yang kakinya renggang, batal tidak? Enggak, itu perbedaan. Ada yang tasyahudnya, ada yang bergerak-gerak. Ini bukan masalah syariah, bergerak-gerak dan begini itu. Ini masalah fikih. Nah, yang masalah syariahnya itu apa? Kalau tasyahud itu harus menggunakan telunjuk tangan kanan. Tidak boleh berubah. Karena misalkan Bapak tinggal di Bandung, orang Sunda, tersopan Ustaz dah ku telunjuk mah, ku jempol. Jadi at-tahiyatul mubarakatus. Nah, berarti ini keluar dina syariah. Batal sholatnya. Nah, begitu. Baik, jadi syariah itu artinya jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air. Jadi syariah itu luas. Ingat, syariah itu luas, mencakup seluruh ajaran Islam yang langsung dari Allah dan Rasulnya, bukan hasil ijtihad manusia. Itu syariah. Nah, sekarang apa itu fikih? Oke, kita sedikit demi sedikit kayak mengupas bawang merah. Ya, nanti muncul ke ujungnya bisa disimpulkan oleh kita. Sekarang apa itu fikih? Sedangkan fikih secara bahasa artinya pemahaman. Pemahaman fikih itu. Berarti beda dong antara syariah dengan fikih kalau gitu kan? Maka di pengantar, fikih bukan syariah, syariah bukan fikih. Karena syariah itu hukum Allah yang pasti, tidak mungkin salah, tidak mungkin berubah. Sedangkan kalau fikih itu tadi pemahaman. Dalam istilah syar'i atau secara terminologi, fikih itu adalah pemahaman manusia terhadap syariah. Nah, karena fikih ini hasil ijtihad, maka bisa berbeda-beda. Dan disitulah letak kekayaan khazanah keislaman. Ya, khazanah keislaman. Misalnya ada ulama yang memahami suatu hadis dengan cara tertentu, lalu lahirlah pendapat A. Ulama lain memahami dengan sudut pandang yang berbeda, maka lahirlah pendapat B. Dua-duanya masih dalam koridor fikih, bukan berarti salah satu keluar dari syariah. Jadi beda fikih itu bukan berarti beda agama, gitu ya. Beda fikih itu ya beda jalan pendapat saja, begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kita sudah jelas. Syariah itu adalah hukum Allah yang pasti benar. Sedangkan fikih adalah pemahaman manusia terhadap syariah bisa berbeda-beda. Nah, baik. Sekarang perbedaan syariah dan fikih. Perbedaan syariah dan fikih itu gimana? Contoh, kalau kita simpulkan perbedaan syariah dan fikih seperti begini. Syariah tak pernah salah, fikih bisa salah. Begitu ya. Syariah lebih luas, fikih lebih sempit. Umumnya amal ibadah kalau fikih kan. Sedangkan kalau syariah kan tadi akidah,
muamalah, akhlak. Kalau fikih ibadah. Syariah mengikat semua manusia. Tapi kalau fikih mengikat sesuai ijtihad ulama. Ya kalau di Indonesia banyak Imam Syafi'i ya diikat oleh itu. Syariah tetap dan tak berubah, fikih bisa berubah sesuai zaman dan tempat. Coba sekarang, dulu di zaman Nabi ada tidak imani? Tidak ada. Maka fikih bisa berubah, ada imani. Nanti ada contoh-contohnya. Tadi contoh, syariah tak pernah salah, fikih bisa salah. Maksudnya gimana Ustaz? Syariah itu adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ia mutlak benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, enggak ada keraguan. Fikih adalah hasil pemahaman manusia terhadap syariah. Ini sengaja sering diulang-ulang supaya nempelnya lebih terasa. Karena manusia bisa salah, maka fikih bisa keliru. Contoh, sholat 5 waktu ini syariah atau fikih? Syariah. Tetapi tata cara detil fikih. Seperti apa contohnya? Kunut. Maka fikih bisa berbeda antar ulama. Sholat 5 waktunya syariah, perintah. Sedangkan detilnya, cara pelaksanaannya itu fikih. Terus tadi yang kedua, syariah lebih luas, fikih lebih sempit. Kalau syariah itu mencakup seluruh ajaran Islam. Akidah tentang ketuhanan ada, akhlak bagaimana cara kita membina hubungan dengan Tuhan, membina hubungan dengan manusia, membina hubungan dengan keluarga, membina hubungan dengan hewan, membina hubungan dengan alam semesta. Di Al-Quran, ibadah ada di dalamnya, muamalah, jual beli, hukum sosial, politik, ekonomi, hingga adab kehidupan. Itu tertuang di dalam syariah dan sunnah. Bapak ibu masuk ke masjid, kaki kanan dulu kan? Syariah kan? Kan begitu, tidak ada perbedaan, kudu kaki kanan, udah jelas dalilnya. Abi manteu yang dua-duana kenging, nggak gajelang juga pocong, di soledat. Contoh Bapak Ibu, larangan riba dan perintah berlaku adil. Ini bagian dari syariah. Riba itu dilarang, tetapi bentuk akad jual beli, rincian syarat sah transaksi itu ranah fikih. Makanya ulama kita lihat, ada yang mengatakan bank itu haram, ada yang mengatakan tidak semua transaksi di bank itu haram. So, ya kita nggak bisa mengatakan bahwa seluruh aktivitas bank itu haram. Ada yang haram, ada yang boleh, ada yang juga sunnah, kan seperti itu. Nah di sanalah berbeda-beda para ulama fikih. Tapi kalau masalah riba syariah, nggak boleh kita mengatakan teu naon riba oge. Nah berarti melanggar syariah. Tapi kalau masalah transaksi, bentuk akad jual beli, rincian syariat dalam rincian syarat sah transaksi itu ranah fikih. Lega. Makanya soke Bapak Ibu lihat itu kumaha sih nu benerna. Bahkan ada yang mengatakan untuk riba nah da eta mah kertas sanes emas nah. Aya nu kitu. Tapi ingat, pemahaman itu bisa salah. Bisa salah. Tapi kalau syariah tidak mungkin salah. Riba haram ya haram. Berlaku adil wajib ya wajib. Tetapi masalah rincian detilnya itu nanti masuk wilayah fikih. Yang dikatakan riba di zaman Nabi itu adalah apa? Menukar emas, misalkan nambut emas dinar dan dirham sekian, minta tambah. Sok sekarang aplikasinya, dan sekarang bukan dinar dan emas, dinar dan dirham, tapi kertas. Beda deui cara pandang nanti. Deui mah kertas selain dinar dan dirham.
Ayat secara tekstual seperti itu. Nah, itulah fikih. Tapi saya nggak akan bahas detail itu kan. Ini judul besarnya adalah perbedaan antara fikih dan syariah. Supaya kita lebih bisa membedakan, bisa lebih bijak dan berlapang dada terhadap perbedaan. Syariah mengikat semua manusia. Semua, baik itu muslim beriman, muslim yang mengaku muslim munafik, baik juga yang non muslim, itu terikat semuanya oleh syariah. Sedangkan kalau fikih mengikat sesuai ijtihad ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syariah itu berlaku universal, berlaku untuk setiap muslim kapanpun dan dimanapun, itu syariah. Fikih itu hanya mengikat sesuai hasil ijtihad seorang ulama atau madhab tertentu. Orang boleh mengikuti madhab yang berbeda. Bapak Ibu pernah dengar nggak bahwa rokok itu haram? Tapi Bapak Ibu pernah nggak mendengar bahwa rokok itu makruh? Nah, jadi nggak bisa kita mengatakan ke yang tidak merokok, ke yang merokok harus jelas dulu itunya. Kan begitu. Yang haram itu apa? Yang sudah jelas dalam Al-Quran, mabuk, sebotol minuman, gitunya kan ayat lagunanya, mabuk sebotol minuman. Waduh, ibu apalah itu. Contohnya Bapak Ibu, wajibnya puasa Ramadan, ini syariah bukan? Syariah. Mengikat semua muslim tidak? Mengikat. Tetapi cara menentukan awal Ramadan, hisab atau ruqyah, ini syariat atau fikih? Fikih. Bisa berbeda, puasanya yang wajib. Tapi menentukan ini menggunakan ruqyatul hilal atau menggunakan hisab, itu ijtihad para ulama. Maka kalau nanti misalkan berbeda, nggak usah bingung, Bapak Ibu mau pilih yang mana, yang hisab atau yang ruqyatul hilal. Ada di masyarakat Nabi menggunakan ruqyatul hilal, ya udah weetan yang digunakan. Begitu. Tapi kalau ada ormas yang mengatakan Ramadan mah teu wajib puasa, kasasaha ini jenelan, tak berarti dia telah keluar dari syariah. Begitulah. Maka jangan kaget kalau sekiranya kok kenapa di Indonesia ada yang ruqyatul hilal, ada yang pakai hisab, karena ini wilayah fikih. Bahkan yang pakai hisab pun bisa berbeda. Kemarin ada 2 ormas yang pakai hilal, ruqyatul hisab, beda penetapannya. Yang ini pas dengan ruqyatul hilal, yang ini enggak. Udah, masalah itu kita biasa pakai yang mana di masyarakat. Oh, itu ya udah itu. Tanpa harus menyesatkan orang yang beda ijtihad fikih, gitu aja. Tapi kalau ada yang mengatakan Ramadan mangan ukur saminggu selebihnya mah teu wajib, nah berarti keluar dina syariah. Begitu ya? Baik. Bulan? Kalau haji ada yang tidak mewajibkan sekarang, sebabnya nunggunya 30 tahun. Jadi kalau sekarang daftar 30 tahun karek kabul maut sebenarnya itu wajib ilmu wajibnya. Ya. Bismillah. Masalah haji itu syariat. Syariah haji itu. Adapun detil mengenai tentang man istata'a ilaihi sabila, itu baru fikih. Nggak boleh kita menghilangkan haji itu tidak wajib, nggak boleh. Haji itu wajib bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu dalam perjalanannya. Nah, detil siapa orang yang mampu dalam perjalanannya itu masuk wilayah fikih. Nggak boleh kita menghilangkan haji menjadi itu wajib. Pan ada elat illa man istata'a ilaihi sabila. Begitu Ustaz.
tetap syariat haji itu ada. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, man istata'a ilaihi sabila. Pan jelas. Nah, wilayah masalah tadi nunggu 30 tahun, nunggu 15 tahun, itu mah detailnya fikih. Dan ada kabar gembiranya lagi, insya Allah untuk kedepannya, apalagi 2030, ibadah haji ngantrinya nggak terlalu lama. Karena Arab Saudi telah melakukan modernisasi, termasuk Mina yang tadinya tenda-tenda, sekarang malah dibangun hotel. Diperluas lagi. Jadi jamaah haji itu nggak mesti nunggu nanti 15-20 tahun. Nanti mereka juga berpikir ini banyak orang yang ingin ke haji. Akhirnya mereka pun memfasilitasi itu bangunan-bangunan yang lebih canggih lagi. Iya, tanpa kuota nanti. Cuman kita bersabar. Begitu. Ya, haji itu syariat, nggak bisa kita hilangkan. Seharusnya jangan menghilangkan haji jadi tidak wajib. Dan itu mah rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun, syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa saumu ramadan wal hajju baitullah man istata'a ilaihi sabila, kan gitu. Itu mah syariah, dalam hadisnya ada. Tapi rincian siapa yang mampu itu baru wilayah fikih. Seperti sakit, orang yang sakit boleh nggak berpuasa? Maridon boleh, tapi para ulama berbeda pendapat tentang jenis sakitnya. Ada ulama yang sepakat kalau sakitnya rorombeheun, barusuh, kapalitak, itu bukan kategori sakit yang menjadikan dia boleh berbuka. Gitu. Piraku rorombeheun, kenapa kamu nggak puasa? Sakit. Da kata Al-Quran juga disebutkan, kalau maridon, kalau sakit boleh nggak puasa. Dijelaskan yang dikatakan dengan sakit itu, jika dia berpuasa akan menjadi sebab kematian. Kalau dia berpuasa akan menjadi penyebab lamanya penyembuhan. Baru itu boleh berbuka. Nah gitu Bapak Ibu. Syariah tetap dan tak berubah, fikih bisa berubah sesuai zaman dan tempat. Syariah sifatnya tetap tidak berubah sepanjang masa. Salat 5 waktu wajib. Fikih bisa berubah sesuai kondisi. Budaya juga, tempat dan waktu. Sok orang yang umroh, orang yang di sini memegang prinsip kena batal dengan yang bukan muhrim, ketika tawaf beda lagi urusannya, sesuai dengan tempat, budaya, kondisi. Itu fikih, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh, syariah menetapkan wajibnya menutup aurat nih, tapi model pakaian muslimah bisa berbeda kan di Indonesia? Arab atau Afrika sama atau beda? Beda. Itu wilayah fikih. Aya anu nganggo cadar panjang, aya anu nganggo jiga ibu ayeuna, kan beda. Nu penting naon, Bu? Nutup aurat. Ibu ada yang pakai kerudung berem kuning, itu wilayah selera. Tapi kalau misalkan ibu membuka aurat pakai you can see, nah berarti telah melanggar syariah gitu. Baik, dan terakhir Bapak Ibu sekalian, inilah bedanya syariah dan fikih. Syariah itu hukum Allah yang pasti benar, luas, universal, mengikat semua orang dan tidak berubah. Sedangkan fikih adalah pemahaman manusia bisa salah, lebih sempit, mengikat sesuai ijtihad ulama, dan bisa berubah sesuai zaman. Jadi kalau ada perbedaan dalam fikih, jangan kita jadikan perpecahan. Itu bagian dari rahmat Allah, asal semuanya tetap dalam bingkai syariah. Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata sikap yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.